menggerakkan hati negeri. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat dan masih saum Ramadan ini ya. Betul sekali Bu. Suasana Ramadan, semangat Ramadan, dan ini pendampingan 4 di SD Sindang Sari 6. Alhamdulillah ya, kira-kira nih praobservasi kali ini tujuan kita untuk mendiskusikan gitu ya, nanti apa sih kira-kira nih tujuan pendampingan hari ini? Tujuannya saya itu ada di RPP ya Bu ya. Tujuannya itu ingin meningkatkan kemampuan anak di dalam melaksanakan sebuah kewajiban Bu ya. Jadi tujuan pendampingan itu sendiri saya akan supervisi ke Iya, ibu ya, ke supervisi. kelas ibu, ke kelas 6 ya. Iya, kelas 6. Nah, di supervisi ini kaitannya dengan tema pendampingan 4 itu adalah evaluasi. Jadi evaluasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul. Nah, kemudian supervisinya pun adalah berbasis coaching gitu ya. Nah, berarti saya akan mengobservasi ibu nanti ke kelas, bagaimana kejadian-kejadian di kelas. Nah, tapi Bu, saya ingin tahu nih kompetensi mana aja yang harus saya amati, yang nanti saya observasi itu. Kompetensinya itu ada di area KSE-nya Bu ya, dan juga evaluasinya Bu. Siap. Jadi area KSE dan evaluasi gitu ya. Iya. Jadi penilaian, cenderung ke penilaian ya. Betul Bu. Nah, terkait dengan area tersebut berarti saya nanti akan mencatat bagian-bagian itu apa aja yang harus dikembangkan oleh Ibu ya. Betul sekali. Kemudian nanti intinya di area tersebut saya hanya ingin tahu bagaimana proses pembelajarannya. Nah Bu, kalau dihitung dari 1 atau istilahnya kita targetkan gitu ya, dari 1 sampai 10, yang sebelum saya observasi pembelajaran Ibu di kelas dengan bersama murid Ibu gitu ya, kira-kira angkanya berapa nih dari angka 10 ini? Angkanya 7 Bu. 7? Iya. Oh gitu, oke. Angka 7 itu kriterianya seperti apa Bu? Kriterianya itu saya mampu mengembangkan atau memetakan Bu ya, memetakan murid menjadi beberapa gaya belajar Bu ya. Jadi ada yang visual, ada yang audiotori, lalu ada yang kinestetik. Nah, di situ saya harus mengembangkan, bisa memetakan supaya bisa memenuhi kebutuhan anak Bu. Itu kriterianya ya, angka 7. Nah, tentang pendampingan yang kemarin, yang pendampingan 3, rencana tindak lanjut saat itu kan ingin revisi RPP ya Bu ya. Iya, betul. Boleh saya lihat ya RPP-nya? Boleh, Terus Ibu. jelas sudah diupload dan direvisi ya gitu Sudah, sebelumnya. Bu. Iya. Baik Bu, kalau berdasarkan RPP ini ternyata tujuan yang akan di kelas itu apa, seperti apa? Tujuannya itu dengan mengembangkan kemampuan analisisnya, siswa dapat menyampaikan pendapatnya. Lalu siswa juga dapat membuat sebuah kreasi, entah itu mind mapping atau peta konsep yang nantinya ditempelkan di kelas Bu, seperti itu. Siap Ibu, jadi tujuan pembelajaran seperti itu ya. Iya. Kemudian Ibu, strategi apa dari 2 area yang akan kita kembangkan itu? Strateginya itu strategi tentang KSE Bu. Jadi saya itu harus banyak latihan tentang KSE supaya kena Bu ke anaknya KSE-nya. Jadi dia mempunyai kesadaran sendiri, misalkan untuk berdoa tidak usah disuruh Bu ya. Lalu untuk memimpin bernyanyi tidak usah disuruh, dia punya kesadaran sendiri. Ya. Itu strategi yang akan Ibu laksanakan. Ya. Tapi Bu, sebulan terakhir ini apa sih perkembangan yang Ibu rasakan selama jadi CGP ini? Perkembangan yang saya rasakan yaitu saya itu bisa memberikan sedikitnya kepada rekan sejawat Bu ya, contoh-contoh pembelajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana, sudah ada yang tahu Bu, dan sudah ada yang mau untuk belajar seperti itu Bu. Jadi saya sudah mampu untuk berkolaborasi dengan orang lain. Baik Bu, mungkin kita eksekusi ke kelas ya hari Ya, ini. boleh, Ibu. Kelas 6 SD Sindang Sari 6. Betul. Terima kasih ya Bu Yana. Sama-sama, Dan Ibu. selama sebulan ini luar biasa perkembangannya, berarti ada progres. Iya Ibu. Baik Bu, kita ke kelas ya. Ya, siap Ibu. Senang ya.
dimulai dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa sekarang? Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Siapa? Adakah? Iya, siap. Ayo, silahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kali ini Ibu mau tanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian hari ini? Lewat, lihat ini, di sini ada emoji yang Ibu tempelkan. Yang sebelah sana emojinya apa? Semangat. Ya, yang sebelah sini? Ya, sebelah sini? Sedih. Coba yang semangat kali ini boleh angkat tangannya. Siapa? Wah, semangat semuanya ya. Lalu, ya terima kasih. Lalu yang senang, siapa hari ini yang senang? Senang. Adakah sekarang yang sedih hari ini? Ada. Di sini ada 4 gambar. Coba dari kalian siapa yang ingin memiliki gambar ini? Siapa? Oh, kelompok Sahwa. Silakan kelompok Sahwa. Ini ada 4 gambar ya. Lalu di sini ada yang bawa HP? Ada. Nah, yang bawa HP kalian itu silahkan buka link yang akan Ibu atau YouTube yang akan Ibu kirimkan ke grup ya. Sekarang boleh kalian angkat tangan ya. Kelompok ini ada yang kesusahan? Tidak. Mudah kerjakannya? Dicatat yang di sini ya. Video satu dan video kedua ya. Kalian akan tuliskan pendapat kalian setelah menerima video ini. Dulu ini ya, senang kotak dulu ya, biar tidak pegal. Kalian lurus terus. Coba lihat di sini. Senang dulu ya, kalian ikuti ya. Boleh berdiri. Ini adalah untuk mengasah otak kalian supaya lebih fokus lagi ya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bu Yana ya. Tadi saya udah observasi pembelajaran di kelas 6. Itu di kelas 6 kebetulan tema berapa tadi? Temanya tema 8. Tema 8. Alhamdulillah. Gimana Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan, ya kita refleksi dulu ya hari ini ya untuk pas observasi penilaian diri Ibu sendiri. Kalau dari tadi pembelajaran, kalau diambil angka 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira angka berapa yang Ibu miliki saat ini? Angka 7. Angka 7? Iya. Jadi saya itu merasa kurang pede tadi itu Bu ya. Artinya takut ada masih yang salah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya minta koreksinya dari Ibu. Nah, berarti tujuan percakapan kita, berarti tujuannya itu apa, Bu? Tujuannya jadi saya itu ingin di dalam melaksanakan pembelajaran itu ingin ada maksimal Bu ya. Jadi saya ingin maksimal melihat anak bisa memberikan kebutuhan anak itu kan berbeda-beda Bu ya. Ya. Jadi saya ingin bisa memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda itu. Nah Bu, kalau dilihat dari tujuannya kita menganalisis dari hasil diskusi tadi ya, hasil observasi saya tadi, tadi kan kriteria apa nih angka 7 itu bisa dijelaskan kembali nggak? Angka 7 itu kriterianya bagaimana? Angka 7 itu Bu kriterianya saya itu masih kurang optimal di dalam prosesnya Bu. Kan diferensiasi itu ada konten, ada proses dan juga ada produk. Nah, di dalam proses masih banyak sekali menurut saya Bu ya, anak-anak yang mungkin mereka itu merasa kebingungan Bu ya, karena pembelajaran berdiferensiasi ini baru 2 bulan dilaksanakan dan sangat membutuhkan waktu. Makanya saya menilainya di angka 7 saja Bu, karena belum maksimal gitu. Nah, untuk kriteria yang dijelaskan barusan gitu ya, kira-kira strategi apa sehingga nantinya angka itu menjadi angka terakhir yaitu 10 gitu ya? Maksimalnya berarti saya harus benar-benar kalau ingin di angka 10 Bu ya, saya itu harus benar-benar menyediakan sebuah proses yang membuat anak itu aktif dan semangat dalam mengerjakan atau mengikuti pembelajarannya berdiferensiasi ini. Baik Bu Yana, saya mohon izin ini ya mengungkapkan apa yang saya observasi tadi, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Jadi dari awal ada KSE-nya dapat gitu ya, sebenarnya tidak ada kekurangan sama sekali gitu ya. Alhamdulillah. Cuma ada beberapa poin yang saya catat di situ ya, karena area yang Ibu minta tadi, area kompetensinya itu terkait dengan penilaian, dan memang di penilaian ternyata memang selama proses pembelajaran ada yang harus Ibu kembangkan ya. Itu Ibu udah bagus ke kelompok, ada scaffoldingnya gitu ya, membantu lalu melepaskan. Jadi scaffolding itu kan penting ya Bu ya. Nah, Ibu udah setiap kelompok udah diamati sama Ibu, ditelusuri, kemudian selama proses produk dan kontennya berdiferensiasi semuanya, ada yang drama dan sebagainya ya, ada yang bercerita ya, ada yang mendengarkan. Saya lihat tadi seperti itu, sangat antusias ya kalau di siswa. Cuma sayangnya siswa tidak bisa mendapatkan angka saya sekarang belajar berapa nih dari ibu gurunya gitu. Ya Bu, jadi kurang fokus anaknya. Ya, jadi setidaknya saat penampilan misalnya
ibu bisa mengembangkan penilaian di penampilan itu. Oh, iya. Siswanya itu setelah presentasi itu drama, apakah cukup dengan tepuk tangan saja gitu ya? Iya, iya, betul. Setidaknya dari skoran atau nilai dari angka 1 sampai 10, ibu gurunya ngasih nilai, oh ini nilai kelompok ini begini, nilainya segini gitu Iya, ya. siap. Jadi ada penilaian proses yang memang harus dikembangkan. Sisanya udah bagus, tadi scaffoldingnya juga dapat, terus posisi ibu sudah posisi manajer, keren banget ya. Tadi ibu langsung menyapa siswa yang pakai sendal dan ibu langsung bertindak memposisikan sebagai manajer, itu sudah luar biasa gitu ya. Ya, walaupun saya penasaran dengan anak yang pakai baju hitam itu. Harusnya karena saya kan di situ observer yang hanya mengetahui bahwa anak itu berbaju hitam-hitam gitu, beda sendiri. Tapi di sisi lain anak yang memakai sendal sudah ada memposisikan ibu itu sebagai posisi manajer. Itu udah keren. Tadi ibu bilang angkanya hanya 7 ya, menurut ibu sendiri. Tapi saya di sini kan kita evaluasi supervisi yang berbasis coaching. Saya sudah nilai sebenarnya ibu ya di angka ini bu, 98,07. Kenapa? Saya simak dari awal area pengembangan yang harus dikembangkan memang hanya satu gitu ya, di penilaian saja. Sisanya area kompetensi yang lain udah mantap. Alhamdulillah Bu. Jadi saya kurang pedenya tadi ketika evaluasi, memang saya kenapa jadi lupa ini, saya tidak memberikan nilai kepada anak gitu. Biasanya saya langsung ketika pembelajaran entah grogi Bu ya. Biasanya saya langsung gitu memberikan penilaian. Baik Ibu, jadi terkait dengan area tadi Ya. kompetensi yang harus dikembangkan menurut apa yang saya amati gitu ya. Ibu sendiri kan udah bilang ya, udah merasa apa yang saya amati terasa nggak oleh Iya, Ibu? terasa Bu. Jadi saya itu dalam proses evaluasi kurang berpihak kepada anak. Maksudnya tidak hanya memberikan tepuk tangan untuk yang sudah tampil, harusnya langsung memberikan sebuah nilai untuk membuat mereka itu lebih semangat lagi di dalam mengerjakan tugas. Gampang Bu, tinggal cek RPP. Iya, siap. Coba cek RPP-nya. Nah, penilaiannya itu seperti apa di RPP? Nah, gitu. Nanti tinggal dikembangkan dari situ Bu. Iya, siap Bu. Kemudian tadi di angka 7 itu Ibu juga udah menjelaskan kriterianya. Rencana tindak lanjut itu Ibu ke depannya gimana? Rencana tindak lanjutnya saya akan lebih karena pengembangan yang lain sudah bagus, berarti saya akan fokus ke pengembangan evaluasinya Bu, agar anak itu satu tadi lebih semangat di dalam mengerjakan tugas ketika saya memberikan sebuah nilai yang langsung diketahui oleh yang lainnya, seperti itu. Tapi merasa ada yang harus dikembangkan lagi nggak selain area itu? Selain itu juga Bu, ada misalkan pengembangan kepribadian anaknya Bu. Kebanyakan anak-anak itu ada yang misalkan dia itu bertanya-tanya, Bu kapan pulang, jadi sudah tidak sabar. Mungkin saja karena dia biasanya tidak seperti itu Bu, anak itu biasanya awet ada di kelas itu, dia tidak tanyakan Bu kapan pulang, karena sekarang kondisinya sedang sahur, mungkin dia itu merasa lelah dari pagi-pagi. Tadi masuk jam 7 Bu, kita itu masuk jam 7, lalu pulang biasanya dari jam 8 sampai jam 10, sekarang dari jam 7 sampai jam 11. Makanya anak itu jenuh, Jenuh ya, ya kejenuhan. Berarti area pengembangannya dua ya Bu Dua, ya. ya. Satu tadi terkait dengan proses Evaluasi atau penilaian ya, terutama di proses pembelajaran. ya, betul. Kemudian area kedua tadi KSE-nya berarti. Iya, KSE-nya. Nah, tujuan yang hendak dicapai dari dua area pengembangan itu apa? Tujuannya saya itu ingin anak itu mempunyai kepribadian yang baik ya. Saya sebagai gurunya mungkin sudah memberikan teladan, tetapi saya ingin lebih mengembangkan lagi kepribadian anak dengan lebih apa ya Bu ya, sabar menangani anak yang seperti apapun kita harus sabar. Dan di tujuan penilaian tentu saja bukan ranking ya Bu ya? Bukan ranking Bu, tetapi hanya untuk memberikan semangat kepada anak. Misalkan anak ini nilainya yang tampil, nanti saya akan bahas penampilannya berapa misalnya ke depan, lalu penyampaiannya berapa, itu akan dibahas oleh saya Bu. Seperti itu. Nah, ukuran keberhasilannya bagaimana Bu?
area pengembangan? Diukurnya dari keaktifannya, Bu. Jadi saya akan melihat keaktifan anak. Ketika anak sudah aktif dalam belajar, saya akan mengukur, oh anak ini berarti sudah bisa melaksanakan pembelajaran ini, sudah mengerti tentang materi ini. Siap. Nah, kira-kira siapa pendukung untuk area pengembangan itu? Area pendukung yaitu yang mendukungnya tentunya adalah kepala sekolah, Bu. Saya butuh dukungan kepala sekolah. Ketika saya akan mengajar seperti ini, saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah, Bu ya. Lalu yang kedua adalah teman, Bu. Jadi saya bisa meminta bantuan kepada teman ketika saya mengalami kesulitan seperti itu. Siap. Nah, akan dilaksanakannya kapan? Untuk perubahannya itu akan dilaksanakannya insya Allah minggu depan, Bu. Ya, mudah-mudahan terrealisasi ya, Bu ya. Amin, amin. Baik Ibu, mungkin terkait dengan observasi seperti itu. Cuma saya ingin nanya tentang pendampingan ya. Pendampingan hari ini menurut Ibu apa hal yang udah baik dan apa yang harus ditingkatkan lagi nih untuk pendampingan berikutnya? Pendampingan yang sudah baik mungkin saya sudah pendampingan ibu ya, Bu ya. Pendampingannya yang sudah baik itu saya mampu memberikan sesuatu pembelajaran yang baru, Bu ya. Ini kan baru, Bu ya, tidak semua kelas melaksanakan ini, tapi setelah pendampingan ini saya termotivasi oleh ibu untuk bisa mengajarkan pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hal yang harus ditingkatkannya adalah hal yang harus ditingkatkannya yaitu di dalam apa ya, Bu ya? Di dalam ya terutama kaitan dengan kebutuhan ibu sendiri sebagai CDP gitu ya. Kebutuhan, tapi Ibu yang harus ditingkatkan itu berarti saya harus banyak baca lagi, harus banyak mengerti lagi tentang anak supaya saya bisa memfasilitasi anak dari kepribadiannya, Bu ya. Itu, Bu. Jadi saya harus lebih fokus lagi untuk mengembangkan kepribadian anak. Jadi pendampingan selanjutnya kaitannya dengan wacana dan bacaan gitu Iya. yang harus kita baca gitu ya. Betul. Baik Ibu, itu kemudian terkait dengan pendampingan 5 nanti. Iya. Ada hal yang harus Ibu siapkan. Ada nggak seseorang yang udah Ibu tunjuk rekan kerja untuk Ibu supervisi? Ya, rekan kerja ada yang sudah saya tunjuk dan dia pun mau, Bu ya. Tadinya saya berbicara dulu kepada orang itu, saya itu ada tugas, kata saya ya untuk menjadi supervisor. Apakah ibu mau? Oh saya mau, katanya, karena saya juga membutuhkan pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran diferensiasi. Jadi saya butuh akan pengalaman ini, makanya dia mau. Guru kelas 1. Ibu Yeni namanya. Nah itu yang harus disiapkan itu RPP. Ya. Ibu Yeni Ya. dibimbing oleh Ibu Ya. ya. Nah Bu Yana siap-siap aja berbagi ya terkait Siap. dengan RPP. Nah kemudian lampiran 4 yang Ya. pernah kita lihat Ini, ya. Lampiran 6 dan lampiran 7 itu semua ada di modul 2.3. Siap. Baik Ibu, itu persiapan kita untuk pendampingan 5. Ya. Nanti Ibu saat pra-observasi dan saat observasi rekam saja kasih ke saya. Atau Bu Yana perlu saya mendampingi? Siap. Ya, boleh. Tapi rekaman lebih ini ya, boleh Ya. di link YouTube aja. Nah kemudian pasca observasi di pendampingan 5 saya yang hadir ke sini untuk lihat Ibu Yana dengan Bu Yeni saat pasca observasi. Siap, Bu, saya Itu tunggu. persiapannya ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu di Loka yang nanti ketemunya di Betul Loka sekali, Bu. 4 dulu, baru nanti ke pendampingan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.